Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bedah buku kita Minhajul Muslim, dan kita akan masuk insyaallah di materi ke-6 dari bab jual beli, yaitu masalah riba dan prakteknya. Tentu poin ini atau bahasan ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena di era kita sekarang terlalu banyak kaum muslimin yang terjerumus dalam riba, dan mereka tidak coba untuk mempelajarinya atau tidak berupaya juga untuk melepaskan diri, kecuali sebagian kecil di antara mereka yang memang melihat bahwasanya sekarang kepepet, sudah akan kena denda, akan disita asetnya, baru kemudian mereka mau melepaskan diri dari masalah riba tersebut. Tapi di awal-awal mereka menganggap remeh semuanya, menganggap bisikan syaitan adalah sesuatu yang baik, dengan mengatakan misalnya pada diri mereka, nggak apa-apa, nanti toh bisa dibayar, cukup kok gaji saya, dan seterusnya. Padahal sebenarnya bukan masalah Anda mampu atau tidak mampu membayar cicilan Anda yang sedang menggunakan sistem riba. Tapi permasalahannya adalah di awal Anda sudah mengiyakan itu, berarti Anda telah terjerumus dalam dosa riba. Dan terlalu banyak ancaman-ancaman dalam syariat kita tentang masalah praktisi riba ini. Anda perlu renungi hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama. 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Saya ulangi, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan Anda berzina dengan 36 orang yang berbeda-beda, dan itu saja sudah cukup untuk membuat fikiran dan mungkin beban yang sangat berat bagi seorang beriman. 1 kali saja berzina sudah beratnya luar biasa. Bagaimana kalau 36 kali berzina? Dan Nabi SAW memilih nilai yang paling rendah, yaitu 1 dirham. Kita anggap misalnya 1.000 rupiah. Itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Dalam riwayat lain, 1 dirham riba itu lebih berat daripada menzinai atau setara dengan menzinai ibu sendiri. Itu luar biasa. Dalam bab zina itu, ya, yang paling tinggi, yang paling berat adalah berzina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, tante sama ponakan. Ini adalah sesuatu atau di bab zina yang paling berat. Kalau seandainya zina secara umum, hukumnya adalah kalau mereka kepergok melakukan perbuatan zina sebelum menikah, hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau sudah menikah, ketahuan dikenal dengan muhsan, maka hukumnya dirajam, gitu kan, dihukum mati. Anda bisa bayangkan beratnya dosa zina itu. Nah, kalau orang berzina dengan mahram, maka walaupun belum menikah, hukumannya tetap dihukum mati. Itu beratnya hukuman zina gitu. Nah, 1 dirham riba itu seperti berzina dengan ibu sendiri, atau bahkan lebih berat daripada itu. Anda bisa bayangkan bagaimana bobot dosa ini. Tapi subhanallah, sangat sedikit di antara kaum muslimin yang mau menyadari masalah ini. Tetap aja mereka sibuk dengan bank konvensional mereka, kartu kredit mereka, yang jelas-jelas praktek riba. Ya. Dan terus saja dikatakan tidak masalah, ya, tidak mengapa, dan seterusnya. Dan akhirnya mereka anggap remeh, dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, dari penyakit, ya, dari ributnya rumah tangga, ya, dari segala macam hal-hal yang terjadi karena justru sebabnya adalah riba tersebut. Baik, kita akan insya Allah membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berhubungan dengan bab riba ini, maksud dalam bab jual beli, dan beliau akan merincikan 2 jenis riba yang sudah masyhur dan akan kita bacakan insya Allah. Di poin A-nya, masalah riba dan prakteknya, beliau mengatakan ada angka 1 pengertian riba. Pengertian riba. Riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus, ya. Penambahan harta yang bersifat khusus, nanti akan lebih jelasnya. Dan riba terbagi menjadi 2 bagian. Ada riba fadl dan riba nasi'ah. Jadi ada 2 ini yang akan dirincikan oleh beliau. Kalau riba fadl, ya, adalah menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya riba dengan barang sejenis dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi Anda membeli barang tapi dengan barang juga, cuma nilainya beda. Jenis barangnya sama. Dikasih contoh misalnya,
menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum. Ya, Anda jual beli gandum 1 kuintal dengan 1/4 kuintal gandum, sama jenisnya, tapi beda nilainya, ya, gitu. Kemudian juga 1 sa', 1 telapak tangan, biasanya disilakan dengan 1 sa', 1 sa' kurma dengan 1,5 sa' kurma, atau 1 ons perak dengan 1 ons perak dan 1 dirham, uang perak gitu. Ya. Maka ini dikenal dengan riba fadl. Ya. Karena produknya sama, tapi lebih nilainya, salah satunya dilebihkan nilainya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, riba nasi'ah atau dikenal dengan kredit, ya. Dan ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Ada riba jahiliyah, yaitu riba yang keharamannya telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Hakikat riba nasi'ah, bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu. Misalnya Anda hutangkan 1 juta rupiah kepada seseorang. Lalu ketika jatuh tempo, orang itu berkata kepadanya, apakah kamu akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu? Ya, jadi bisa saja dari awal dia mengutangkan, ini 1 juta hutang ya, tapi kembalikan 1,100,000. Bisa dari awal akad begitu, maka sudah terjadi akad riba. Atau dia pinjamkan 1 juta, kemudian pada saat akan jatuh tempo, dia bilang sama orang tersebut, bayar on time, atau kalau tidak, kamu akan kena bunga. Nah, ini akan yang banyak terjadi kan. Anda utang sama satu lembaga, ya, atau seseorang, lembaga ribawi misalnya, kemudian kalau Anda on time bayar, misalnya 1 bulan, maka Anda tidak kena bunga. Tapi kalau Anda telat sedikit akan kena bunga. Nah, ini yang dimaksud dengan riba nasi'ah. Banyak orang mengatakan, saya kan tidak kena bunganya. Saya selalu cicil pakai kartu kredit on time. Baik, pertanyaan sederhana saudaraku seiman. Kalau seandainya Anda telat dari produk yang Anda beli, misalnya Anda cicil handphone, Anda cicil rice cooker, Anda cicil apa saja, misalnya kan kartu kredit biasa ada katalognya. Anda sekarang cicil 0%. 1 juta Anda bayar. Baik, ini kan tidak ada ribanya Ustaz. Pertanyaan saya sini, kalau seandainya Anda cicil per bulan, misalnya 1 juta Anda ambil HP, ini contoh saja, HP ini harga 1 juta, Anda cicil 100.000 per bulan, 0%. Pertanyaan sederhana, kalau seandainya akhir bulan Anda telat, misalnya harus bayar setiap tanggal 27, Anda bayarnya tanggal 29, atau nanti tanggal 1 bulan depan, kena bunga nggak? Jawabannya, kena bunga. Tapi kan kecil Ustaz, hanya 50.000, bukan masalah kecilnya. Ingat tadi hadis yang saya sampaikan, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Ini yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya bukan masalah Anda kena bunga atau tidak, tapi asalnya apakah itu lembaga ribawi atau individu yang memang menggunakan sistem ribawi dalam mengutangkan uang. Bisa diketahui dari mana? Kalau Anda telat membayar, kena denda nggak? Ya. Kalau seandainya ada seorang muslim meminjamkan uang kepada orang lain 1 juta rupiah, akan dibayar di akhir bulan, ya, dan dari awal memang dia sudah niat untuk dikembalikan 1 juta, kemudian pada saat saudaranya itu ditagih tidak bisa bayar, dia berikan tenggang waktu tanpa bunga, itu keutamaan. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ini hadis mulia. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu, ya, atau memaafkan utang seseorang, maka dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi perlu Anda garis bawahi, investasi dalam Islam ada 2. Investasi yang boleh Anda dapat keuntungan di situ, misalnya Anda akad mudharabah, ya, Anda akad murabahah. Maksudnya mudharabah itu misalnya saya punya restoran, saya ajak seseorang untuk investasi kepada saya, ikut dengan saya. Masuklah dana dia, misalnya dana restoran butuh 1 miliar, dia 500 juta, saya 500 juta misalnya. Kemudian kita bagi hasil 50-50% misalnya. Itu kan mudharabah, ya. Jadi semua dan untung rugi ditanggung bersama. Pada saat untung dibagilah keuntungan 50%, pada saat rugi masing-masing juga nanggung kerugian 50%. Atau murabahah. Murabahah itu misalnya saya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Kemudian saya mengatakan kepada saudara saya seorang muslim, bisa nggak beliin saya mobil ini?
saya butuh 200 juta nilainya. Maka dia mengatakan, baik Khalid, saya akan belikan kamu, tapi saya akan jual kepadamu 220 juta. Jelas akadnya jual beli. Dia mau beli 200 juta, tapi dia jual kepada saya, jual, ya, bukan utang. Jual kepada saya 220 juta. Dan saya sepakat, saya mengatakan baiklah, wajar dia mengeluarkan uang lalu dia ambil keuntungan, karena dia ini transaksi jual beli, ya, bukan utang piutang. Ada produknya, gitu kan? Dan kemudian jelas akadnya dari awal dia mengatakan saya jual kepadamu. Kemudian saya bilang misalnya, baiklah saya cicil 10 bulan ya, karena saya tidak mampu kalau langsung bayar cash semuanya. Oke, ya. Maka terjadilah akad kredit di sini. Nah, ini tidak ada masalah. Dan ini boleh saja, ya. Nah, investasi yang kedua adalah investasi yang murni mencari pahala. Itulah utang, saudaraku. Utang itu adalah investasi juga, tapi murni mencari pahala. Kalau tadi investasi yang pertama itu memang mencari keuntungan. Ya, Anda dapat hasil dari bisnis Anda bersama seseorang partner Anda. Tapi kalau di sini tidak. Ya, kalau yang utang ini memang investasi, tetapi sifatnya, ya, Anda tidak mengambil keuntungan duniawi. Anda justru mengejar keutamaan. Makanya banyak sekali kalau Anda ketik di Google keutamaan mengutangkan orang, keutamaan misalnya memberikan tenggang waktu, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaannya, gitu kan? Anda bisa baca. Maka itu boleh, ya. Tapi ingat, memang tidak ada keuntungan dalam situ. Kapan Anda tambah, maka masuk dalam riba an-nasi'ah. Baik. Kemudian dia katakan, jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya utangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya. Ya, saya ulangi kembali, hakikat riba nasi'ah, bahwa seseorang memiliki utang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo, orang itu berkata kepadanya, apakah kamu akan membayarnya atau aku akan menambahi utangmu? Nah, saya berbunga. Jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya utangnya ditambah, ya, bunga, dan ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Maksudnya, oke, saya tambah 1 bulan lagi, tapi bertambah ya, jadi 1.100.000 misalnya. Sehingga jumlah utangnya akan terus bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga termasuk ini contoh riba nasi'ah, tapi yang dikenal dengan riba jahiliyah. Di masa jahiliyah mereka selalu begitu. Utangin orang, ya, tapi dia ambil keuntungan dari situ. Memang dia jadikan sebagai bisnis yang mengambil keuntungan. Padahal dalam Islam di sini murni mengejar pahala kalau utang piutang. Kemudian beliau mengatakan jika juga termasuk riba jahiliyah bahwa seseorang mengutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar maupun lama, dengan syarat ia harus mengembalikan 15 dinar. Ini sudah kita jelaskan tadi. Jadi ada 2 gambaran beliau di sini, riba jahiliyah yang masuk dalam riba nasi'ah, ya. Yaitu seseorang dari awal mengutangkan 1 juta rupiah lalu dia mengatakan kau harus kembalikan 1.100.000. Setuju? Tanda tangan. Atau dia utangkan 1 juta tanpa dia mau mengambil sesuatu, tetapi setelah itu pada saat mau jatuh tempo, orang yang sedang utang tidak mampu bayar, maka dia akan mengatakan kau bayar sekarang atau kalau tidak saya berikan tenggang waktu lagi, cuma bertambah. Nah, ini dua-duanya masuk dalam riba nasi'ah. Bagian pertama yaitu riba jahiliyah. Beliau mengatakan riba nasi'ah adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba. Misalnya menjual emas, perak, beras, gandum, atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba nasi'ah. Misalnya seseorang menjual 1 kuintal kurma dibayar dengan 1 kuintal gandum hingga batas waktu tertentu. Atau seseorang menjual 10 dinar uang emas dibayar dengan 120 dirham uang perak hingga batas waktu tertentu. Ini bagian yang kedua daripada riba nasi'ah itu sendiri, ya. Selain tadi utang piutang, ya, itu dikenal dengan riba jahiliyah, atau riba nasi'ah yang kedua yaitu, ya, menukar sebuah barang dengan barang lain yang berbeda jenis, ya, tetapi tidak senilai, kayak emas sama perak tadi sudah dikatakan, atau gandum sama kurma, ya, tidak senilai, ya. Dan kalau Anda mau aman, Anda lebih baik menjual dulu produk Anda, dapat uang berapa, baru Anda beli produknya yang orang yang Anda jadikan sebagai target untuk membeli produknya, gitu. Di poin keduanya, masalah hukum riba itu sendiri. Riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba.
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Apa makna berlipat ganda? Orang kalau sudah kena riba, teman-teman sekalian, itu akan berlipat ganda. Sulit sekali orang lepas dari riba itu. Ya. Anda perlu garis bawahi, teman-teman sekalian, utang itu dibolehkan dalam syariat Islam bagi orang yang tidak mampu. Bukan orang yang mampu lalu dia berhutang. Ya, karena orang mampu dasarnya dia tidak boleh berhutang. Dia punya kemampuan. Masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang kaya adalah kezaliman. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam buku beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, yaitu sengaja menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu. Sekarang kalau Anda punya kemampuan, ya kita lihat misalnya kartu kredit sekarang. Kartu kredit ini makin kaya makin besar limitnya, makin dibukakan pintu utang. Padahal dia mampu beli cash, gitu kan? Orang miskin nggak bakal dipilihkan kartu kredit. Harus ditahu berapa gaji dia bulanan, alamatnya jelas, segala macam gitu kan. Dalam Islam justru utang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan memang kita mengejar pahala gitu kan. Tetapi di sini tidak. Mereka menggunakan hal yang berbeda. Yaitu mereka justru makin kaya, makin besar limit kartu kreditnya. Dan uniknya subhanallah, ada orang merasa tenang. Ya, sikat gigi yang dia pakai, odolnya, sabunnya, samponya, minyak gorengnya, pancinya, kompornya, semua ya, AC, listrik dia, air, pakaian yang dia pakai, bantal, spray, selimut, semuanya riba. Kenapa? Dari kartu kredit. Dibayarin oleh bank riba. Yang tadi sudah kita jelaskan, kalau Anda bilang, tapi kan Ustaz saya cicil semuanya 0%. Sebentar dulu, Anda cicil di lembaga mana? Itu dulu pertama. Kalau lembaga riba, tetap aja, karena asal hukumnya dia punya akad riba. Ditahu dari mana? Kalau Anda telat bayar, Anda akan kena bunga, walaupun 0%. Iya kan? Itu masalahnya. Jadi memang dia lembaga ribawi. Ya. Yang kedua, jelas sekali, ya, kalau ada sesuatu yang Anda terjadi, misalnya Anda telat, Anda kena denda. Kalau Anda ya, tidak bisa bayar, Anda kena hukuman. Anda bisa disita barang tersebut atau apa saja. Dan kalau sudah disita barang itu, misalnya rumah atau mobil, ya kendaraan, maka apa yang sudah Anda bayar dianggap hangus. Nah ini juga ada unsur gharar, ada ribanya. Ya. Maka ini poin yang harus betul-betul diperhatikan baik-baik. Lebih baik Anda tinggal di kos-kosan teman-teman sekalian, di kontrakan, dan Anda mulia, Anda tidak kena riba, daripada Anda paksakan diri harus punya rumah tapi Anda kena riba. Dan apa ruginya? Sebagai seorang muslim kita harus berpikir, teman-teman, tidak bisa kita pisahkan kegiatan kita dalam keseharian dengan akhirat. Harus selalu ada hubungannya, selalu ada hubungannya. Nggak bisa Anda pisahkan ini, ya. Anda harus selalu menghubungkan antara ekonomi yang sedang Anda, bisnis yang sedang Anda lakukan dengan urusan sosial Anda, agama Anda. Anda bersedekah, Anda tahu Anda akan panen di akhirat, di pahala. Tidak bisa Anda pisahkan itu. Kita bukan orang-orang sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, agama dengan politik, agama dengan ekonomi. Sehingga muncullah banyak pakar-pakar ekonom tapi nggak paham agama Allah. Banyak pakar politik nggak paham agama Allah. Ini keliru. Islam datang untuk mengatur seluruh lingkup, seluruh beluk kehidupan seorang muslim. Politiknya, ekonominya, sosialnya, semuanya. Ya, Islam ini harus menjadi agama pengontrol, nggak bisa tidak. Di sini Anda harus pahami masalah itu. Ya. Sementara transaksi ribawi jelas diharamkan dalam Islam, tapi kita masih saja terus sibuk dengan itu. Ya.